Yang pertama, saya mengingatkan kepada saudara saya, Kang Uci atau Ustadz Uci atau Gus Uci atau Kiai Uci, bebas ya masalah gelar itu. Tolong kalau membuat konten itu hindari caci maki. Ya ibarat kita bilang goblok, kemudian apalagi bodoh, tolol dan lain sebagainya, tapi tidak ditujukan kepada personality, maka itu tidak dianggap mencaci maki. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan untuk kita semua, bahwa kita ini harus bersikap objektif dalam segala hal. Oh itu teman kalau salah ya kita ikut, oh itu lawan kalau benar ya kita bilang dia benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi komentar daripada Gus Zaini, bukan komentar sih sebenarnya, tapi masukan daripada Gus Zaini di video beliau yang berjudul Panggung Gus Ikdam Lubuh Kena Kualat, Kang Uce Jangan Suka Maki-Maki. Nah, ini adalah konten daripada Gus Zaini yang mengingatkan Al-Fakir untuk tidak mencaci maki ketika membuat konten. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Gus Zaini yang telah peduli ya. Ini adalah merupakan tindakan preventif dari seorang saudara, teman-teman ya, kepada saudaranya yang lain. Al-wiqayatu khairum minal ainan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Gus Zaini kepada saudara muslimnya, yaitu saya dalam hal ini, agar tidak mencaci maki di dalam membuat konten gitu ya teman. Jadi saya sangat menerima sekali masukan dan nasihat daripada Gus Zaini. Kemudian yang kedua, mari kita jelaskan apa yang menjadi titik sentral poin yang dianggap mencaci dan memaki oleh Gus Zaini, yaitu kata-kata daripada Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Syekh Qutbul Aqtab Abuya Mama Ghufran Al-Bantani ketika mengucapkan kata-kata nah, jadi kata celengnya ini. Nah, dengan satu kaidah, man naqala kalama ghairi wa sakata alaihi faqad ittaba. Orang yang menukil atau mengutip pernyataan orang lain dan tidak menanggapi atau tidak mengomentarinya, maka dia dianggap setuju terhadap pernyataan. Nah, ini memang nggak salah. Ya. Kaidah ini memang berlaku teman-teman ya, apalagi di dunia menulis gitu. Jadi ketika kita menulis, mengutip pernyataan seseorang dan tidak mengomentarinya, maka itu dianggap setuju teman-teman. Cuma yang harus lebih teliti lagi mungkin untuk Gus Zaini ya, scan yang saya tampilkan yaitu kata celeng daripada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani itu kata tunggal. Dimana kita tahu ya dalam bahasa Jawa itu celeng artinya babi hutan kalau nggak salah ya. Babi hutan, dan kata tunggal itu sama sekali tidak memiliki makna. Tapi kan itu ada Kang di Alfiyah misalnya kan, istaqim itu walaupun cuma satu kata itu kan sudah mengandung kalam. Iya, kalau istaqim itu kan fi'il amar sudah mengandung fa'il di situ. Ini berbeda lagi. Ya ibaratnya setan, iblis, kemudian ya mohon maaf kata-kata yang kurang sopan yang lainnya itu. Kalau itu kata tunggal, dan memang kata itu faktanya memang ada gitu. Bahkan diucapkan ya oleh Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Dan apakah itu menjadi makian ketika kita bilang celeng gitu. Tapi tidak ditujukan kepada siapapun. Ya walaupun di sini sifatnya multi interpretasi, bisa jadi Gus Zaini atau kawan-kawan yang mungkin sepemikiran dengan beliau dalam hal ini menganggap bahwa kata-kata itu ditujukan kepada Gus Fuad gitu ya, atau kepada Wali Fuad. Kan begitu. Nah, tapi yang harus perlu diperhatikan, jadi kata celeng itu adalah kata tunggal. Kecuali sekian yang saya munculkan atau yang saya tampilkan mengatakan Wali Fuad celeng misalnya. Nah, ini baru jelas caci makinya itu sore gitu. Tapi selama itu bersifat ambigu, multi interpretasi, maka maqasidul lafzi ala niyatillah gitu. Tujuan suatu ungkapan atau suatu tindakan ya dalam hal ini itu dikembalikan kepada niat orang yang melakukan atau niat orang yang mengucapkan. Maka karena di sini memang sifatnya ambigu, artinya tidak salah juga ketika Gus Zaini gitu kan menginterpretasi seperti itu, artinya dianggap mencaci maki. Tapi di sisi lain, ya saya pun harus menjelaskan. Bahkan maqasid saya ketika menampilkan scan-scan semacam itu hanya sekedar intermezzo saja teman-teman ya. Artinya ya supaya nggak garing, kemudian juga
bukan cuma kata-kata ini yang sering saya kutip gitu ya, atau yang sering saya munculkan scan-scannya kayak sambal terong lah gitu kan, kemudian yang lainnya. Tapi saya pun tidak menyalahkan Bu Saidi yang memiliki interpretasi lain ketika saya mengutip scan yang celeng itu dianggap mencaci maki, itu nggak masalah. Dan memang ini adalah ranah yang sifatnya ambigu gitu ya teman-teman. Bisa jadi A, bisa jadi B gitulah kira-kiranya. Jadi yang perlu saya tekankan, sebagaimana sudah kita simak di video tadi, itu cuma kata-kata celeng, babi hutan. Ibarat kita misalnya ngomong sendiri atau tiba-tiba ngomong babi hutan, tapi nggak ada lawan bicara kita, atau kita tidak menunjukkan kata-kata itu kepada seseorang. Itu jelas tidak bisa dianggap mencaci maki gitu ya. Ibarat kita bilang goblok, kemudian apalagi bodoh, tolol dan lain sebagainya, tapi tidak ditujukan kepada personality, maka itu tidak dianggap mencaci maki. Kalau seandainya kata-kata yang kurang baik, ya kata-kata tunggal yang kurang baik, itu dianggap semuanya, ya dianggap semuanya ini mencaci maki. Pokoknya kalau ada kata-kata bodoh, kemudian mohon maaf goblok, tolol dan lain sebagainya, itu dipukul rata ketika itu diucapkan maka artinya mencaci maki. Wah, maka saya kurang sepakat dengan hal ini gitu teman-teman. Kenapa? Karena kayak Gus Baha, kemudian ya ustadz-ustadz atau kiai-kiai banyak gitu yang sering mengatakan kata-kata yang kasar. Tapi kenapa tidak jadi masalah sebagaimana Gus Miftah? Karena memang tidak ditujukan kepada seseorang gitu ya, tidak ditujukan kepada personality gitu ya. Bahkan jahil murokab itu kata-kata caci maki gitu ya. Ya, jahil murokab itu ya bodoh tolol kuadrat gitu lah, kalau orang Indonesia kan bilang gitu. Tapi kenapa tidak jadi masalah? Karena memang tidak ditujukan kepada personality gitu ya, tidak ditujukan kepada seseorang. Nah, begitu ya Bu Zaini. Jadi terima kasih banyak atas masukannya. Saya sangat menerima, dan jangan berhenti di sini. Artinya kalau memang ada yang salah dari saya sendiri, silahkan ditegur. Ya, baik melalui konten agar manfaatnya menyebar dan saya ridho ikhlas lillahi ta'ala, atau lewat secara pribadi pun tak masalah. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan untuk kita semua, bahwa kita ini harus bersikap objektif dalam segala hal. Mau itu teman kalau salah ya kita ikut. Oh itu lawan kalau benar ya kita bilang dia benar. Wallahu a'lam.